Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya demokan bagaimana cara untuk login awal ke aplikasi versi trial aplikasi klinik ya. Nah, di sini saya demokan. Yang pertama kita login aplikasinya yang Apos ini ya, shortcut ini. Silahkan di double klik. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya ke bawah. Nah, di sini ada shortcutnya ya, yang sudah kita double klik. Nah, setelah itu sebelum masuk ke aplikasi, kita caps lock dulu ya. Ini caps lock, pastikan sudah pakai huruf besar. Ketik kode jabatannya itu admin. Admin, enter. Bawahnya juga admin. Setelah itu enter 2 kali. Nah, seperti ini kita masuk ke aplikasinya, otomatis masuk ke website Aulia Shop. Jadi kita minimize saja ya. Nah, ini tampilan awal masuk ke aplikasinya seperti ini. Untuk login ke aplikasinya, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke video berikutnya. Saya demokan untuk cara operasionalkan dasar untuk trial demo aplikasi kliniknya ya. Nah, sebelum kita memulai untuk demonya, yang pertama kita lakukan dulu ke menu admin ya, ke menu admin. Nah, ini ada namanya sinkronisasi pagi hari. Ini kita klik sekali aja ya. Ke menu admin, tadi ke menu admin, setelah itu kita klik sinkronisasi atau sinkron pagi hari. Klik, baru kita tekan yes. Oke, sudah. Lalu kita input yang pertama itu modal awal usahanya. Misalkan kita masukin modal awal usahanya itu include semua ya, dari stok barang sama total sama aset-aset ya. Nah, cara inputnya itu ke sini, ke transaksi keuangan. Di sini ada namanya transaksi keuangan. Setelah itu kita tekan tambah. Nah, di sini ada sandi transaksinya, kita klik yang ini ya, kita klik. Baru kita scroll ke bawah, cari sandi 923. Nah, ini sandi 923 ya, kita klik. Nah, kita masukkan keterangannya modal awal usaha. Nah, usaha. Oke, enter. Nah, modal awal usahanya kita masukkan, anggaplah misalkan 100 juta nih. Nah, seperti ini, enter. Jadi yang pojok kanan ini nanti kalau kita enter akan kekat otomatis ya, enter. Nah, seperti ini, baru kita simpan. Setelah itu kita exit. Nah, setelah itu kita ke menu laporan, laporan keuangan. Di sini ada namanya neraca saldo. Dan di sini sudah masuk menjadi ke kas induk dan menambah ke modal awalnya ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita close. Di sini ada namanya neraca yang umumnya ya. Nah, ini neraca umumnya seperti ini. Oke, kita close. Selesai. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, untuk video berikutnya saya demokan cara input atau daftarin nama pemasok barangnya. Yang pertama kita input di sini ya, daftar supplier, silakan diklik. Baru kita tekan tambah, klik. Nah, setelah itu kita masukkan nama pemasoknya atau nama suppliernya. Misalkan dari PT Titik Kimia Farma. Nah, seperti ini, enter. Untuk alamatnya opsional, silakan diisi ya. Yang penting ada namanya. Oke, kita simpan. Oke, kalau mau menambah lagi silakan tekan tambah. Kita masukin ada 2 supplier, misalkan dari apoteker ya, apoteker berkah misalkan. Nah, seperti ini ya, enter. Kalau sudah apoteker ya, apoteker. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah baru kita simpan. Nah, seperti ini untuk menambahkan data pemasok barang yang baru. Kita exit. Kalau mau menambahkan lagi silakan tekan daftar supplier, baru kita tekan tambah, lalu kita masukin nama pemasoknya. Oke, kita exit. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, saya demokan untuk panduan berikutnya untuk menginput data barang ya. Data barang yang dari suppliernya atau pemasoknya ya. Oke, langsung saja kita daftarin item barangnya itu ke sini, ke daftar stock master nih namanya. Daftar stock master, silakan diklik.
Nah, baru kita tekan tambah ya, tambah silakan diklik. Nah, setelah itu di sini di kolom kode barang ini, kode barang yang ini yang saya blok ini, nih, isinya di pojok kiri ini ya. Pastikan mentok di kiri pojok ini isinya. Yang pertama kita masukkan data barang di sini yang ada barcode-nya yang ada tertempel di item barangnya yang ini ya, nih barcode-nya. Nih. Barcode-nya, jadi yang angkanya ini kita masukin sesuai dengan daftar yang ada barcode-nya itu saya sebutkan 8997 002, setelah itu 88, setelah itu 0056. Nah, tekan OK. Setelah itu kita isi di nama barangnya. Nama barangnya di sini Dumin paracetamol. Oke, Dumin paracetamol. Nah, enter. Dumin paracetamol. Oke, Dumin paracetamol, baru kita tekan enter. Setelah itu jenisnya berarti di sini obat demam, sakit kepala. Nah, seperti ini. Dan nyeri. Nah, oke, sudah enter. Satuannya berarti yang ini ya. Nih, satuannya berarti keping ya, keping. Nah, oke. Ini satuan yang terendahnya, satuan terendah yang dijualnya. Berarti kita isi yang satuan terendahnya keping ya. Setelah itu kita klik kode pemasoknya. Anggaplah kita beli ke Apoteker Pharma, kita klik. Baru arahkan kursornya kembali di sini ya. Nah, di sini di pojok kiri yang kanan ini, yang tengah-tengah sini isinya. Nah, yang tengah-tengah sini isinya kita isi harga modalnya, misalkan anggaplah 5.000 nih. Nah, enter. Setelah itu ini yang 5.000 ini harga sudah termasuk dengan harga PPN ya. Setelah itu kita jual anggaplah misalkan 7.000. Enter. Nah, kalau mau memunculkan laporan pajaknya atau PPN-nya, nanti silahkan hilangkan centangan ini ya. Nah, ini centangan ini kita hilangkan. Nah, oke. Setelah itu di sini ada nomor expirednya, di sini atau tanggal expirednya bulan tanggal 4 bulan 3. Nah, kita isi di sini ya, expirednya di sini. Pojok kiri ini juga kita isi. Pojok kiri pastikan sudah di pojok kiri ini ngisinya. Oke, sudah, expirednya kita isi di sini. Pojok kiri ini 04 bulan 3 2026. Nah, setelah itu ini batas reordernya. Batas reorder yang kita akan minimumnya, stok yang kita akan reorder kembali atau kita beli kembali ke pemasok. Misalkan minimal stok barangnya yang akan kita reorder kembali, misalkan ada sisanya 10 keping misalkan. Seperti ini ya, enter. Baru di sini ada nomor batchnya di obatnya itu, misalkan nomor batchnya C23341004. Nah, seperti ini baru kita simpan. Oke, seperti ini untuk pendaftaran item barangnya. Ini yang ada barcode-nya ya, yang ada tertempel di item barangnya, yang seperti ini. Sekarang bagaimana cara input obat yang tidak ada kode barangnya? Nah, contoh yang ini ya, ini nggak ada kode barangnya nih. Nah, berarti kita tekan tambah lagi, tambah di kolom kode barang yang ini. Nah, yang saya blok ini silahkan dimasukkan nomor kode barang yang tidak ada kode barcode-nya. Artinya kita masukin kode manual, misalkan kode manualnya 001, enter. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nah, baru kita masukkan di sini nama barangnya di sini
kapsul atau ya Veron ya. Nah, Veron misalkan. Veron Venaron kapsul. Nah, oke, enter. Venaron kapsul di sini. Venaron kapsul. Oke, sudah. Venaron kapsul, kita tekan enter. Berarti di sini jenis obatnya Venaron kapsul ini, anggaplah ini obat untuk, ini saya kurang tahu nih untuk Venaron kapsul ini untuk obat apa ini. Nih kalau tidak tahu jenisnya ini silahkan dikosongkan aja ya ini. Nanti bisa diedit Pak. Nih kita masukkan jenisnya ini per keping ya. Ini keping. Satuan terendahnya, atau misalkan ini obat aja obat apa ini, dikosongkan aja dulu ya, nanti bisa kita edit, kita telusuri dulu, nanti kalau ada jenis barangnya baru kita masukin atau kita edit. Setelah itu kita klik kode pemasoknya, baru kita pilih yang apoteker berkah, misalkan kita klik yang di tengah-tengah sini untuk harga modalnya, misalkan anggaplah harganya itu 4.500 rupiah, enter. Baru kita, ini sudah termasuk harga PPN-nya ya, baru kita masukin jualnya misalkan 5.000, enter. Setelah itu kita hilangkan centangannya ini kalau mau memunculkan laporan pajaknya ya, pajak PPN-nya kita hilangkan centangannya. Baru kita masukkan di sini expired-nya 08 ya, tanggal 08, pastikan di tengah-tengah sini tadi, bulan Mei 2025 ya. Nah, 2025. Nah, seperti ini. Reordernya misalkan ada 10 keping juga. Enter. Setelah itu nomor batchnya kalau tidak ada dikosongkan aja. Oke, kita simpan. Oke, seperti itu untuk penginputan item barang, baik itu yang ada barcode-nya dan tidak ada barcode-nya. Oke, kita exit ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut video berikutnya setelah kita daftarin item barang yang dua barang ini ya, Setelah itu kita lanjut untuk input nota masuk atau nota pembelian barang kita ke pemasok untuk stok barangnya ya, atau stok persediaan obatnya. Jadi setiap ada nota pembelian barang, cara inputnya ke sini, ke warna merah, silahkan diklik. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya ke kanan. Di sini ada titik merah nih. Nah, titik merah silahkan diklik. Baru kita masukkan nama pemasoknya, misalkan dari PT mana nih. Nah, PT ya, kita pilih Kimia Farma, keluar dan enter. Setelah itu kita masukkan nomor fakturnya kalau ada ya. Kalau tidak ada silahkan dikosongkan. Setelah itu kita arahkan kursornya ke kanan. Kita klik yang kode di sini ya, di kolom quantity ini. Arahkan kursornya pojok kiri ya. Nih pojok kiri ini, seperti ini. Baru kita masukkan, kita belinya anggaplah ada 100 keping misalkan, enter. Baru kita scan barangnya, kalau ada barcode-nya yang seperti ini tinggal ditembak aja di sini ya, di sini. Tapi kalau tidak ada scannernya, kita tekan tombol C di kolom kode bar ini, C. Nah, kita masukkan Dumin ya. Nah, Dumin paracetamol. Kita pilih barangnya, keluar dan enter. Totalnya dari harga modal 5.000 dikali 100 sama dengan 500.000. Artinya kita beli tidak satu barang ini aja yang kita beli ke Kimia Farma, ada satu faktur tapi beberapa item lagi. Berarti kita masukin dulu item yang berikutnya, quantity berikutnya anggaplah misalkan 100 juga nih, 100 keping ya, enter. Di kolom kode bar yang saya blok ini, tekan tombol C, kita masukkan Venaron. Kita pilih barangnya, keluar dan enter. Nah, di sini saya demokan yang pertama, misalkan pembayarannya tunai, silahkan tekan F6 di layarnya ini ya. Kalau tunai tekan F6.
Tapi kalau bayarnya kredit tekan F7. Salah satu aja silakan dipilih. Misalkan bayarnya tunai di layarnya silakan tekan F6, tapi kalau kredit silakan bayarnya F7 di layarnya. Saya contohkan misalkan bayarnya kredit tekan F7 ya. Oke, sudah, baru kita tekan selesai. Yes. Nah, baru kita cek laporannya ke menu laporan buku besar. Di sini ada namanya laporan hutang. Kita cari data pemasoknya atas nama PT Kimia Farma. Kita pilih keluar dan oke. Kita setting tanggalnya dari tanggal 01 sampai tanggal 10, berjalan hari ini tanggal 10 juga. Klik yang Desember, baru kita klik preview. Nah, ini barang yang sudah kita beli ke pemasoknya ya. Totalnya 500.000 dan 450.000. Oke. Kalau mau dibayarkan, kita tekan close preview ya. Jangan tekan selesai. Kalau kita tekan selesai nanti error ya. Jadi harus tekan close preview setiap mau keluar laporan. Oke, selesai. Kita lakukan pembayarannya ke menu laporan dulu. Kita proses data, baru kita proses. Oke, dan selesai. Lakukan pembayaran hutangnya itu di sini ya. Pembayaran hutang, tekan klik, baru tambah, cari data pemasok, kita masukkan PT Kimia Farma, kita pilih keluar dan oke. Kita kasih keterangannya di sini ya. Keterangannya yang saya blok ini lunas. Enter. Nah, baru kita masukkan jumlahnya 950. Enter. Baru kita simpan. Exit. Kita cek ke menu laporan buku besar, laporan hutang. Kita cari data pemasok. Kita lihat rincian pembelian kita ke pemasok PT Kimia Farma dari tanggal 01 selama bulan Desember sampai tanggal 10 sesuai dengan tanggal komputer atau di PC-nya. Kita klik yang Desember, baru preview. Nah, di sini sudah tidak ada lagi hutang dagang kita ke Kimia Farma, artinya sudah dibayarkan secara lunas. Oke, kita close, baru kita tekan selesai. Setelah itu kita ke menu laporan stok, register stok. Kita klik yang bulan berjalan yang paling atas ini, baru kita klik yang preview stock landscape, dan stoknya seperti ini ya. Jadi ada stok yang siap dijual Venaron kapsul sama Dumit. Oke, kita tekan close preview dan tekan keluar. Kalau mau lihat laporan PPN masukannya atau PPN pembeliannya ke menu laporan PPN, kita proses dulu. Yes, oke. Baru ke menu laporan lagi, laporan PPN. Di sini namanya PPN masuk dari tanggal 01 misalkan 01. Kita klik yang preview. Nah, seperti ini PPN-nya. Kalau mau lihat per hari, berarti dari tanggal 10 juga. Nah, gitu ya. Oke, kita close. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, sekarang saya demokan untuk video berikutnya. Tadi kan sudah kita daftarin daftar persediaan untuk item barang yang obat-obatan, terus cara pembeliannya. Dan sekarang misalkan dari pihak kliniknya itu juga punya layanan untuk rawat inap ya, rawat inap sama gizi pasien. Gizi pasien ini maksudnya untuk makan atau konsumsi si pasiennya. Cara inputnya itu bagaimana? Cara inputnya itu kita ke sini, ke daftar stok master. Nah, baru kita tekan tambah. Nah, kita masukkan di kolom kode ini yang saya blok ini, kita masukkan kode manualnya untuk ruangan atau kamar rawat inap. Misalkan R01 misalkan, enter ya. Oke, tekan oke. Setelah itu kita masukkan kamar rawat inap kelas 1 misalkan. Nah, enter. Kita masukkan jenisnya kamar. Nah, seperti ini, kamar atau ruangan ya, ruangan. Kamar aja ya, gitu. Kamar aja, enter. Setelah itu satuannya berarti kamar juga ya, kamar. Nah, satuannya kita klik yang kode pemasoknya, kita pilih yang cash. Setelah itu karena ini tidak ada persediaannya, berarti kita centang jasa ya. Ini jasa, berarti ini centang jasa. Nah, kita masukkan untuk kelas 1 yang saya blok ini, misalkan kelas 1 ada di harga per malamnya
300.000. Nah, ini sorry, kita ulang blok lagi, 300.000. Berarti ini untuk satuannya ini per malam ya, per malam. Nah, per malam. Oke, kita simpan. Nah, oke. Baru kita tekan tambah lagi, kita lanjutin R02. Enter dan oke. Nah, kita masukkan di sini nama barangnya nama kamar yang kedua, kamar rawat inap kelas 2. Enter. Jenisnya berarti kamar juga ya, kamar. Satuannya per malam. Nah, seperti ini. Kita klik kode pemasoknya, cash tunai, kita centang jasa, baru kita masukkan 200.000. Enter, simpan. Tambah lagi R03, enter. Oke, baru kita masukkan nama barangnya, kamar rawat inap kelas 3. Enter. Kamar. Nah, enter. Setelah itu satuannya per malam. Nah, setelah itu pada pemasoknya kita klik cash tunai, kita centang jasa, baru kita masukkan di kolom di sini 100.000 ya untuk kelas 3. Simpan, tambah lagi di sini kita lanjutin yang gizi ya, berarti G01. Enter. Oke, gizi pasien. Nah, enter. Isinya berarti konsumsi. Nah, satuannya porsi ya. Nah, oke. Kita klik kode pemasok, cash tunai, kita centang jasa, baru kita blok di sini 12.500 per porsinya. Oke, kita simpan. Nah, seperti ini untuk input data-data yang berbentuk bukan data stok barang ya, tapi ini berbentuk seperti penyedia layanan jasanya. Oke, kita exit, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, saya lanjut ke video berikutnya untuk operasionalkan transaksi ke pasien ya. Sebelum kita transaksikan ke pasien, yang pertama kita daftarin dulu nama-nama. Yang pertama apoteker sama dokternya ya. Caranya itu ke menu transaksi, baru di sini ada namanya daftar apoteker, dokter atau karyawan. Kita klik yang ini ya, baru kita tekan tambah. Nah, di sini sudah ada kode yang sudah kita daftarkan nih, A01 untuk apoteker. Berarti kita lanjutin A02, enter, kita masukkan atas nama, misalkan atas nama Lisa ya, Lisa. Nah, seperti ini. Untuk alamatnya opsional, silahkan diisi ya, baru kita tekan simpan. Tambah lagi, kita tekan tambah, baru di sini ada D01 ya, berarti D02. Enter. Misalkan Dokter Fahmi misalkan. Nah, seperti ini ya, baru kita simpan. Oke. Kita exit. Seperti itu untuk penambahan database untuk apoteker dan dokternya ya, tekan tambah. Oke, kita lanjut untuk penginputan data pasien ya. Misalkan ada data pasiennya, langsung kita inputnya itu customer service-nya ya. Kita inputnya ke sini, daftar pasien, kita klik, baru kita tekan tambah ya, tambah. Nah, baru kita masukkan nama pasiennya. Di nama pasien ini misalkan atas nama Aisyah ya, Aisyah, atau Amir ya, Amir misalkan. Nah, enter. Ini alamatnya Tugu Sari. Nah, setelah itu enter. Untuk nomor yang bisa dikontak silakan diisi di sini ya. Ini nomornya atas nama siapa yang bisa dikontak, dihubungi, umur sama nicknya, sama nomor teleponnya. Ini silakan diisi untuk biodata yang lainnya ya. Setelah itu ini nomor kartu nih, kartu pasien. Misalkan nomor kartu pasiennya 001. Nah, seperti ini ya. Terus di sini ada catatannya, keluhannya. Nah, sesuai dengan tanggal hari ini, tanggal 10 bulan 12 2024, enter. Keluhan
Keluhannya itu di sini panas badan. Nah, panas badan dan sakit kepala. Nah, seperti ini baru kita tekan simpan ya. Oke, baru kita exit. Jadi kalau misalkan ada pasien yang lain lagi, silakan tekan tambah. Oke, kita exit. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, setelah data pasiennya sudah kita masukin dari customer service ini. Oke, setelah itu baru kita masukin resep dokternya. Nah, resep dokternya kita masukin ke sini. Kita resep dokter, silakan diklik. Nah, baru kita klik kode pasiennya, silakan diklik. Yang ini ya, di titik merah ini, klik, kita masukkan atas nama Amir ya. Nah, kita pilih orangnya, keluar dan enter. Nah, di sini ada keluhan munculnya nih. Keluhan panas badan dan sakit kepala. Di kolom nomor faktur PO ini maksudnya untuk nomor resep dokternya ya, yang diberikan ke dokter. Misalkan nomor resepnya P01. Ini untuk kodenya ini 1 kali untuk si pasien ya. Jadi kalau ada pasien yang baru lagi, kode nomor pasiennya ini harus yang baru lagi, jangan sama dengan ini. Enter. Nah, setelah itu kita isi kuantitinya ya di sini ya. Nah, kita klik yang ini. Nah, misalkan untuk Panadol 2 keping, enter, tekan tombol C, kita masukkan Dumin, paracetamol, kita pilih, keluar dan enter. Terus yang kuantiti berikutnya 1 ya, 1 keping, tekan tombol C, Venaron kapsul, kita pilih, keluar dan enter. Setelah itu dia sekalian nginep nih, misalkan nginapnya 2 hari, 2, enter. Tekan tombol C, kita masukkan, dia ngambil yang kamar yang kelas 3, misalkan kita pilih, keluar dan enter. Terus dia makannya sudah 3 porsi atau 3 porsi ya, kita klik 3, enter, tekan tombol C. Misalkan gizi ya. Nah, ini gizi pasien, dia makannya sudah 3 kali nih. Kita pilih, keluar dan enter. Nah, di sini totalnya 205.800. Nah, kalau sudah baru kita centang yang preview resep ini. Nah, nanti ini silahkan di-print oleh si resep dokternya atau dokternya, ini silahkan di-print. Nanti ini akan ditagih oleh si kasir ya, kasirnya. Nanti ini silakan dibawa ke kasirnya. Dan ini nomor ini nanti silakan dimasukkan oleh pihak kasirnya yang P01 ini ya, sesuai dengan nomor resep dokternya. Kita close, tutup atau tekan tombol selesai, yes. Nah, baru kita input untuk pembayaran kasirnya ke warna hijau ini ya, silakan diklik. Baru kita klik di sini ya nih, di kolom kode pembeli ini, kita tekan tombol C, kita masukkan Amir. Enter, kita pilih orangnya. Ya, pilih orangnya, ini tekan OK aja, pilih orangnya, keluar dan enter. Setelah itu kita klik apotekernya, kita pilih atas nama Lisa misalkan. Setelah itu kode dokternya kita klik lagi, tekan OK. Lalu kita pilih dokter Fahmi, baru di kolom kode PO ini sesuai dengan nomor resep dokternya ya. Tadi P01, enter. Nah, ini totalnya, baru kita tekan yang ini ya, F1. Nah, ini totalnya 258.400 rupiah. Apabila dibayarkannya 300, silahkan diisi di kolom bayar ini 300.000. Enter 2 kali. Oke, sudah seperti itu untuk transaksi kasirnya. Jadi kalau ada transaksi baru lagi, silahkan diisi di kolom pembeli ini ya. Oke, sudah, kita tekan selesai dan yes. Baru kita cek laporannya ke menu laporan penjualan kembali. Baru kita sesuaikan tanggalnya yang mau kita lihat, tanggal 10, kita klik preview penjualan. Nah, ini omset penjualannya seperti ini.
baru kita close dan keluar. Kita lihat juga untuk fee dokter dan apotekernya, menu laporan, laporan penjualan, laporan EOD, laporan fee sales. Nah, baru kita setting tanggalnya mau dilihat tanggal berapa, misalkan per tanggal 10 hari ini. Kita klik kodenya, pilih yang Lisa, kode Lisa apotekernya, kita klik preview penjualan sales atau yang apoteker ya. Nah, ini yang untuk fee Lisa seperti ini. Untuk fee-nya ada fee resep 5% ya. Nah, ini jadi dia dapatnya 12.920. Oke, kita close. Setelah itu kita klik lagi, kita pilih yang Dr. Fahmi, kita preview penjualan. Nah, ini. Nah, ini fee-nya juga untuk Dr. Fahmi. Nah, 5%. Oke, kita close. Nanti untuk yang fee dokter sama apoteker ini bisa kita custom, misalkan mau di custom mau di fee berapa persen untuk dokter dan apoteker berapa persen. Oke, kita close dan keluar. Berarti ada stok barang yang berkurang. Untuk obatnya ke menu laporan, laporan stok, register stok, klik bulan berjalan dan preview dan oke. Nah, di sini sudah berkurang untuk obatnya ya. Untuk Penaron sisanya 1 jadi 99 dan Dumin keluar 2 sisanya 98. Kita close preview dan tekan keluar. Seperti itu untuk demo transaksinya. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, saya demokan untuk yang demo dasar dan sekalian terakhir ya. Saya demokan bagaimana cara untuk mencek laporan keuangannya. Yang pertama kita ke menu laporan, laporan keuangan. Di sini ada namanya neraca saldo. Nah, di sini ada neraca saldo, kas induk tadi sudah berkurang dari hasil kita pembelian barang. Kas penjualan ini kas kasirnya 258.400. Oke, bagaimana kita untuk mencek laporan kas penjualan ini? Nanti yang kas penjualan ini akan distorkan ke kas induknya sebagai laporan kasir, input, store ke kas induk. Kita close. Nah, selesai. Di sini ada namanya juga rugi laba ya. Nah, ini rugi labanya seperti ini. Nah, ini laporan laba ruginya seperti ini ya. Oke, kita close. Nah, kita lakukan store uang penjualan kasirnya. Ke menu laporan, laporan buku besar. Di sini ada namanya neraca. Kita klik rekening. Di sini ada namanya kas penjualan ya. Jadi di sini kas penjualan ini dia uangnya itu tidak gabung dengan kas penjualan induk ya. Jadi dia masing-masing ada laporan tersendiri untuk kas penjualan kasirnya supaya untuk monitoringnya lebih akurat ya, tidak gabung dengan kas induknya. Jadi nanti waktu akhir hari atau EOD harian sebelum tutup 258.400 ini akan distorkan ke kas induknya. Ini kita catat ya, 258.400 hasil dari transaksi selama 1 hari. Nah, 258.400 kita close dan kita selesai. Caranya itu ke transaksi keuangan, kita tekan tambah, kita klik rekening sandi, kita scroll ke bawah, cari sandi 922. Nah, ini 922. Kita lakukan store uang tunai kasir. Nah, enter. Kita masukkan tadi 258.400. Enter. Nah, baru kita simpan. Exit. Kita cek ke menu laporan, laporan buku besar, neraca. Kita klik rekening, kas penjualan dari tanggal 01. Kita klik yang Desember dan preview. Nah, ini uang kas penjualan kasirnya yang sudah kita storekan sudah 0. Terus uangnya ini masuk ke kas induk nanti. Nah, ini ke kas induk, kita klik yang ini. Nah, ini uangnya sudah masuk ke kas induk ya. Nah, sekarang kita input biaya-biaya pengeluaran. Nah, caranya itu ke sini, transaksi keuangan, tekan tambah, kita klik sandi, kita scroll ke atas, kita cari di sini sandi untuk biaya konsumsi misalkan. Klik yang ini ya. Ya, biaya konsumsi, beli air galon. Nah, enter. Kita masukkan 5.000 ya, enter. Nah, ini kalau beli air galonnya 1 ya. Nah, simpan. Tambah lagi, kita klik lagi sandi, misalkan ada biaya keamanan. Nah, biaya jaga malam. Nah, enter.
Masukkan sini nominalnya 150.000. Enter. Enter, simpan. Oke, kita tambah lagi, kita klik lagi, misalkan ada biaya lain-lain ya. Biaya lain-lain, biaya beli pulpen misalkan. Nah, ini masukkan ke biaya lain-lain. Nah, enter, masukkan 10.000 ya. Enter. Simpan. Oke, kita tambah. Misalkan kita klik lagi mau beli pembelian aset ya. Di sini ada sandi 60A ya. Pembelian peralatan ya. Beli PC komputer. Nah, beli PC komputer 2 unit. Nah, 2 unit ya. Misalkan 2 unitnya totalnya 6.500.000. Enter. Kita simpan, kita exit, kita cek ke menu laporan keuangan, neraca saldo. Nah, di sini untuk pembukuannya sudah muncul ya. Di sini ada aset, biaya konsumsi, terus kita close preview. Di sini ada neracanya. Nah, ini neraca sudah masuk ke aset ya. Nih, 6.500.000. Oke. Kita klik juga di sini laporan laba ruginya. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita close seperti itu untuk demo dasarnya dulu. Nanti kalau ada kendala silahkan share di grup untuk pertanyaan yang lain. Seperti itu tutorialnya, dan kalau mau keluar dari aplikasi silahkan di close preview yang ini ya. Close keluar yang ini. Klik dan yes. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.